Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 1. Yang pertama Emir Maulisona, yang kedua Arif Nanang Kurniawan, dan yang ketiga Sundoro. Kami adalah peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022, gelombang 4 angkatan 28 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan core value berakhlak dari tokoh publik yang dapat diteladani dan diinternalisasikan oleh ASN pada unit kerja masing-masing. Tokoh pertama yang akan kita bahas adalah Bapak Ridwan Kamil. Biasa dipanggil Kang Emil, lahir di Bandung, Jawa Barat, 4 Oktober 1971. Ridwan Kamil adalah putra dari pasangan Dr. Aj Misbak SH dan Dr. Randa Juju Sukaisi. Ridwan Kamil menghabiskan masa sekolahnya di Kota Kembang, Bandung, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Bandung. Ia sekolah di SDN Banjarsari 3, SMP Negeri 2, SMA Negeri 3, dan ITB Bandung. Ia resmi mendapat gelar insinyur pada usia 24 tahun dari jurusan arsitek ITB. Baiklah, pada poin yang pertama ini adalah berorientasi pelayanan. Poin pertama yang dapat kita ambil dari Bapak Ridwan Kamil adalah Bapak Ridwan Kamil merupakan gubernur yang disukai oleh banyak masyarakat dari berbagai kalangan. Beliau senantiasa mengimplementasikan nilai dasar ASN seperti yang pertama, mendengar dan berperan aktif terhadap keluhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, terus melakukan perbaikan tiada henti. Hal tersebut beliau lakukan salah satunya pada saat bersama istrinya, Ibu Atalia, meninjau lokasi banjir bandang, sekaligus memberikan bantuan sebesar 500 juta rupiah. Bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bogor bagian barat itu terjadi usai hujan deras pada Rabu 22 Juni 2022. Banjir bandang dan longsor menyapu desa Cibunian di Kecamatan Pamijahan, desa Purasari di Kecamatan Leuwiliang. Sehingga terlihat jelas di sini bahwa beliau memegang teguh nilai-nilai dasar berorientasi pelayanan. Baik, selanjutnya tentang Ridwan Kamil untuk yang poin kedua adalah akuntabel. Ridwan Kamil pernah mengemukakan bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan dengan akhlak dan keteladanan. Menurut beliau, dengan memberi contoh yang baik, ia akan lebih mudah memberi pengaruh yang lebih baik bagi yang dipimpinnya. Hal tersebut sesuai dengan bentuk implementasi dari nilai dasar yang harus dimiliki ASN, yaitu kepemimpinan atau leadership, yang dapat diwujudkan dengan memberi contoh kepada orang lain, dengan memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, poin nomor 3 adalah kompeten. Ialah melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Tidak berhenti untuk mengembangkan diri. Nah, pada poin ini tak hanya dikenal sebagai Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil juga dikenal sebagai seorang arsitek sebelum menjabat. Pak Ridwan Kamil merupakan arsitek yang merangkap sebagai dosen tak tetap di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Karya Pak Ridwan Kamil ini tak hanya berada di Indonesia, tapi juga tersebar hingga benua Asia, bahkan benua Eropa. Lebih bangga lagi, karya Ridwan Kamil banyak diakui dunia dan telah mendapatkan penghargaan bergengsi berskala internasional. Ini berarti Bapak Ridwan Kamil merupakan seorang yang berkompeten dan dalam berbagai hal dan menyukai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri, atau kita sebut satu otak seribu karya. Poin selanjutnya yang bisa kita ambil dari Bapak Ridwan Kamil adalah sikap loyal dan adaptif. Untuk sikap loyal, Bapak Ridwan Kamil mengatakan penetapan penjabat untuk mengganti sejumlah kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2020 dan 2023 berpotensi disusupi kepentingan politik. Menurut dia, partai politik akan sibuk melakukan lobby-lobby menentukan tokoh yang akan dijadikan pejabat. Ridwan Kamil menilai hal tersebut dilakukan untuk
menyisipi agenda-agenda politik partai kepada pejabat kepala daerah yang akan diusulkan. Dari cuplikan tersebut, terdapat nilai dasar loyal yang dapat diteladani, yang dibuktikan dengan memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah, tanpa mengaitkan unsur kepentingan pribadi maupun golongan. Selanjutnya, sikap adaptif pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat akan meluncurkan MPUS atau Mobile Puskesmas untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan hingga ke pelosok di Jawa Barat. Di sini dapat disimpulkan Bapak Ridwan Kamil menerapkan langsung nilai dasar adaptif dengan bertindak proaktif dalam membaca peluang inovasi dan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ridwan Kamil meluncurkan inovasi Puskesmas Keliling atau MPUS. Sekian dan terima kasih.